Baik, sekarang kita lihat tafsirnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Pengertian kul, a'udzu dan rob sudah kita bahas ketika kita mengkaji surat An-Nas. Yang intinya kul memerintah berdoa, bukan hanya doa tapi ngomong, menampakkan diri, baik dalam berceramah, bersikap, berdiskusi, berdebat, harus berani ngomong. Kul, katakan olehmu. Sedangkan a'udzu birabbil falaq itu berlindung, isti'adah, bukan hanya mempunyai arti doa tapi juga ikrar, kebulatan tekad. Yang karena apa? Karena doa itu harus diwujudkan dalam ucap, sikap, dan tindakan. Artinya gini, kalau memang doa itu ada semacam program gitu. Jadi menurut saya jangan dikecam itu doa yang nyindir di gedung DPR. Ya Allah, engkau tahu bahwa hukum itu menukik, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya Allah, semoga orang yang berbuat seperti itu segera bertobat. Dan kalau tidak bertobat, ya Allah ganti. Itu doa berjuang. Jadi boleh menurut saya, karena memang dalam Quran juga doa itu ada, bukan hanya semata-mata doa. Kalau di muka umum ya manfaatkanlah berdakwah, manfaatkan berdakwah. Kalaupun nanti konsekuensinya itu mah bukan doa, provokasi gitu. Ya Allah, lindungilah masyarakat Indonesia itu dari kejahatan para pemimpinnya. Bebaskanlah negeri ini dari kejahatan korupsi. Nah, ya memang berdoa di dalam Al-Quran ada yang seperti itu kan. Seperti Nabi Ibrahim itu kan berdoa ketika masuk Mekah, Rabbi al-hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, karena melihat banyak penyembah berhala, maka dia lindungi kami, aku dan keluargaku dari penyembah berhala gitu. Jadi dalam berdoa, kalau di muka umum dalam rangka ada keinginan untuk berdakwah, karena pada dasarnya kan seorang muslim itu dimanapun harus punya ruh jihad, dan jihad yang paling utama kata Rasulullah, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, yang paling abdol, yang paling besar itu berani ngomong yang benar di depan pemimpin yang dolim. Itu jihad yang paling besar, berani ngomong di depan, berani ngomong kebenaran di depan orang yang jahil, orang yang zalim. Sedangkan al-falaq, di a'udzu rob sudah kita tafsirkan. Al-falaq menurut para mufassir ada yang berpendapat sijnun fi jahannam. Falak itu adalah penjara di neraka jahanam. Itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Abu Abdurrahman. Kemudian menurut Ka'ab melalui jalur Abi Ubaid, baitun fi jahannam idza futiha soha jami'u ahlin nar min siddati hurrihi
yaitu suatu kamar, suatu sel di jahanam, di neraka jahanam, yang apabila pintunya dibuka karerab orang-orang yang di sekitarnya, ahli neraka di sekitarnya, saking panasnya. Ada juga yang mengartikan subh, waktu subuh. Dikemukakan oleh Jabir, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Al Hasan. Jadi a'udzu birabbil falak itu aku berlindung kepada Tuhan di waktu subuh. Tapi kalau kata Ka'ab, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai jahanam. Sama juga Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Ali, Muawiyah dan Ibnu Zaid, Al-Falak itu adalah kholaq. Falak itu adalah ciptaan. Birabbil falak itu Tuhan segala makhluk gitu maknanya. Birabbil falak itu Tuhan segala makhluk. Itu bisa difahami berbeda-beda karena memang mencakup segalanya falak itu. Falikul isbah wan nawa dalam ayat yang lain. Allah itu adalah falikul isbah wan nawa, yang membuat, yang menciptakan waktu dan tumbuh-tumbuhan. Qul a'udzu birabbil falaq, ayat pertama ini memerintah Rasul dan umatnya untuk berlindung kepada Tuhan segala makhluk, yang mengisyaratkan larangan berlindung pada makhluk. Jadi kalau Allah memerintah untuk berlindung kepada Tuhan segala makhluk, maka memberi isyarat larangan minta perlindungan kepada makhluk. Kalau kepada makhluk mah bukan minta perlindungan, minta bantuan mah boleh. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Harus saling tolong menolong, harus saling membantu sesama manusia dalam kebaikan dan takwa. Seperti dikemukakan pada kajian surat Al-Ikhlas bahwa hanya Allah tempat berlindung dan bergantung. Allahus Somad. Kita kaji nanti surat Al-Ikhlasnya. Maka ayat ini memerintah hanya berlindung pada Al-Khaliq. Karena Allah As-Somad sebagai tempat berlindung, pusat ketergantungan. Di dalam surat Al-Ikhlas mengajarkan bahwa manusia itu harus membebaskan diri dari ketergantungan kepada apapun. Jadi kalau kita ingin aman, tentram, tenang hidup, bebaskan dari ketergantungan kepada apapun. Apapun. Baik kepada makanan tertentu, kekuasaan, pada minuman. Repot itu kalau ada ketergantungan. Ketergantungan pada kopi repot, ketergantungan pada rokok komo mahal sebentar lagi ya. Sebentar lagi mahal. Jadi bebas, bersihkan dari ketergantungan. Udah kita bergantung hanya Allah As-Somad. Jadi pada apapun kita jangan ada ketergantungan. Ketergantungan pada nasi aja repot. Begitu pergi ke luar negeri, teu aya jualan nasi ripuh. Nah, cenah tuh bangsa Indonesia mah nasionalis. Jadi kudu aya nasi. Pagi. Saya waktu bawa jamaah lagi nginap di Yordan, jam 11 dibel ke kamar. Ustad, kapan kita sarapan? Kok nggak dikasih sarapan di hotel tadi sini mah? Loh, tadi kita sama-sama ke restoran. Apa bu, ibu tidak makan? Enggak, itu mah cuma roti sama telur dadar. Ya itu sarapan, itu namanya breakfast. Itu mah breakfast, sarapan mah nasi.
kejo. Itu mah kiju. Ketergantungan itu apapun pada ketergantungan tuh nggak sehat, nggak sehat. Yang namanya ketergantungan, makanya kita harus latih. Jadi penerapan Allahus Somad itu diterapkan dalam segala aspek gitu, dalam pergaulan, dalam ada suami tergantung kepada istri, kuduna naon kuduku istrina ripuh. Istri kepada suami segala-galanya bergantung, ripuh. Nah maka Allah berfirman, maka ayat ini memerintah hanya berlindung bergantung pada Al-Khaliq. Hanya kepada Khaliq saja bergantung, berlindung, jangan kepada makhluk. Makanya dalam setiap sholat kaum muslimin juga berikrar hanya kepada Allah, mengabdi, berbakti dan bergantung diri, berlindung. Min syarri ma khalaq, min dari syar kejahatan, ma khalaq makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi memang bisa dipahami begitu ya, karena memang kalimatnya syarri ma khalaq. Jadi syarri ma khalaq itu kejahatan yang ia ciptakan. Jadi makna teh lamun makna kepada syar, jadi kejahatan yang diciptakan Allah. Tapi kalau sarnya maknya diidopatkan sebagai mudhof ilaih dari syar, yaitu ma khalaq itu kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Tapi saya kira bisa saja dipahami kedua-duanya karena memang memungkinkan. Kan ayatnya yang mutlak itu ya, yang mutlak benar itu ayatnya. Jadi kalau pemahamannya, tafsirnya kan ala taqatil mufassirin, sesuai dengan pemahaman para mufassir. Ya, kalau kita pahami min syarri ma khalaq itu dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, nah, mencakup berbagai bahaya. Bahaya tersebut ada yang merupakan akibat atau tabiat kejahatannya, ada pula akibat salah penggunaan. Makhluk yang bertabiat membahayakan seperti binatang buas, virus penyakit, ular berbisa, itu memang tabiat si makhluk itu berbahaya. Virus, bakteri yang membahayakan itu adalah tabiat makhluk yang berbahaya. Ada juga bahaya akibat salah penggunaan seperti racun, narkotika atau obat-obatan. Dulu para petani masa silam tembakau itu menanam tembakau bukan untuk rokok, dulu nama untuk obat-obatan, untuk kecantikan. Nah, maka rokok itu jadi berbahaya adalah salah penggunaan. Itu ganja. Ganja itu kan bukan bukan tanaman, dulunya bukan tanaman berbahaya ganja itu. Itu rempah-rempah. Di Aceh itu lalaban atau apa? Bumbu masak. Nah, jadi berbahaya itu akibat salah penggunaan. Jadi penyalahgunaan. Nah, itu yang harus kita lindungi. Makanya digunakan makholak gitu. Ya, kalimatnya itu makholak. Jadi boleh jadi yang barang itu tidak berbahaya menjadi bahaya karena salah penggunaan. Sama halnya sesuatu itu
membahayakan, tetapi karena digunakan kepada yang tidak membahayakan malah jadi tidak bahaya. Contoh, bisa ular itu kan bahaya, tapi kalau bisa ular itu direkayasa bisa menjadi obat kan, menjadi vaksin. Oleh karena itu ayat ini memberi isyarat ada yang berbahaya, tapi karena atas bimbingan dari Allah untuk melindungi diri, maka walaupun makhluk yang mempunyai tabiat berbahaya itu malah bisa bermanfaat. Sebaliknya, gara-gara rekayasa manusia, makhluk itu walaupun tidak berbahaya itu bisa jadi bahaya. Setiap muslim diserukan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan keselamatan. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu berirodat agar manusia itu selamat gitu. Baik di dunia maupun di akhirat, baik secara individu, berkeluarga maupun bermasyarakat. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai demikian rinci, jelas memberikan bimbingan, bahkan sampai mengutus nabi? Itu tiada lain agar manusia itu selamat, agar manusia itu maslahat, ulah terjerumus kepada bahaya. Jangan berucap, bersikap, bertindak yang membahayakan. Jadi ruh Islam, maqasid at-tasyri', sasaran syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk keselamatan. Keselamatan jasmani, keselamatan rohani, keselamatan situasi, keselamatan pribadi, keluarga, masyarakat, kemaslahatan individu, kemaslahatan sosial. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan harus baik-baik kepada manusia demi keselamatan bersama? Karena yang harus diselamatkan bukan hanya diri, tapi juga pihak lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejahatan, tapi makhluk suka berbuat jahat. Ya, contohnya ya tadi, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kerusakan. Dia menciptakan bisa pada ular, dia menciptakan bisa pada lebah, sehingga kalau disengat lebah itu bisa bareh. Tetapi kalau tahu memanfaatkan sengatan lebah itu ternyata kan jadi obat gitu. Nah, itu yang harus ditafakuri oleh manusia. Sekarang kan sudah ditemukan bagaimana berobat dengan disengat lebah. Katanya sengatan lebah tuh bikin demam, malah jadi obat kalau tahu cara penggunaannya. Sebaliknya yang tidak berbahaya pun bisa jadi bahaya. Bisa jadi bahaya karena rekayasa manusia. Oleh karena itu, jika ingin selamat, hanya kepada Allah mohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Kalimat makhluk itu bersifat umum, mencakup makhluk apa saja yang berpotensi berbuat jahat atau melakukan kejahatan. Atau seperti tadi, walaupun tidak berpotensi untuk berbuat jahat, tapi gara-gara rekayasa manusia, maka jadi jahat, jadi bahaya. Dulu mah di Cipanas tanaman teh Arab itu merupakan komoditas hebat karena bisa diekspor ke Timur Tengah, itu menguntungkan miliaran rupiah pemasukan.
Tapi setelah ada orang jahat digunakan jadi narkoba, jadi terlarang. Sama halnya tadi ganja di Aceh. Dulu mah di Aceh teh dengan banyak menanam ganja bisa menghasilkan uang ke berbagai negara. Tapi gara-gara ada orang jahat menyalahgunakan, jadi barang terlarang. Bisa jadi lama kelamaan mah kemangi ge. Bisa jadi barang terlarang. Kalau ternyata kemangi ini di Indonesia bisa menghasilkan komoditas besar, ada yang ingin menghancurkan gitu ya. Sama Aceh, jelas kan Aceh juga dulu itu dengan ganja itu katanya mendatangkan keuangan yang banyak. Tapi setelah penyalahgunaan ganja, jadi ganja teh barang terlarang. Sementara di tempat yang merekayasa mah ganja ditanam karena bukan untuk narkoba, tapi untuk kepentingan yang lain. Bisa sama tembakau juga bisa jadi seperti itu, dan apapun nanti. Nah ini makanya kita harus cerdas teh, harus cerdas sebagai muslim itu. Jadi makanya disebut min syarri ma khalaq teh kadinya cigna. Akhirnya mah sudah tidak punya lagi itu di Aceh itu, karena bertanam ganja sudah menjadi barang yang haram padahal kualitas tinggi. Sekarang sudah jadi barang haram gara-gara penyalahgunaannya. Kemudian dirinci pada ayat berikutnya karena ada yang lebih berbahaya dibanding dengan yang lain. Jadi bukan hanya makhluk, yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab. Saya kira ayat ini akan kita bahas di hari Sabtu yang akan datang karena sudah berakhir waktunya. Insyaallah bersambung masih makalah ini akan kita bahas Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.